akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Karena Tuhan mendengarkan permohonanku, ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Di hadapan umat Tuhan yang menyembah-Nya, ku berjanji kan membayar semua nazarku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Sesungguhnya berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Ya Tuhanku, ku hamba-Mu dari perempuan. Engkau sudah membukakan semua ikatanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Aku akan persembahkan korban syukurku, dan ku akan menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua
bagikanmu kepadaku cawan keselamatan. Akan ku angkat tinggi dan namamu kan ku agungkan. Ku
Ya Tuhan Yesus, di hari Jumat Agung itu Engkau menghadapi jalan menakutkan yang menuju kematian. Tetapi Engkau mengalahkan ketakutan, bahkan mengalahkan kematian. Dalam ibadah ini kami memohon, pulihkanlah kami dari ketakutan yang membelenggu. Dampingilah kami di masa yang susah dan tak menentu ini, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada kaki salib-Mu kami datang berlindung. Jemaat diundang berdiri. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salib-Mu, salib-Mu yang salib-Mu, ku ingat kurban-Mu dalam jalan hidupku, ku kenang selalu salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salib-Mu, ku tetap percaya hingga dalam sorga kelak jiwaku bahagia. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, Tuhan tetap beserta kita. Ia tak pernah meninggalkan kita. Namun dalam keadaan yang sedemikian berat, kita terkadang merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tak perlu merasa bersalah. Ungkapkan sajalah itu kepada Tuhan. Ia pasti mengerti. Jemaat dipersilakan duduk.
Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal Kau yang kudus dan berkuasa, bertahta di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu Kau melupakan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, tapi kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Tetapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menghapuskannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, tapi kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekat ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan Kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banting-banting pasang menabungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, tapi kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Segala tangku lepas dari sendinya, bagaikan air mengalir aku terjun.
Saudara-saudara, mari kita menundukkan kepala dan dalam keheningan kita datang di hadapan Tuhan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Ya Bapa Allah yang penuh cinta, hari ini kami kembali mengenang penderitaan Kristus dalam suasana di mana banyak orang menderita. Namun Kristus menderita bukan karena berbuat salah, sedangkan kami umat manusia seringkali menderita karena kami berbuat salah. Kami merusak keseimbangan alam sehingga kami ditimpa berbagai bencana alam dan penyakit menular. Kami terbiasa mencari apa yang mudah, apa yang aman dan nyaman, sehingga kami menderita ketika harus berhadapan dengan situasi yang sulit dan memprihatinkan. Di tengah kesibukan hidup sehari, kami ingin segera mendapatkan apa yang kami inginkan, sehingga kami merasa menderita ketika harus bersabar, memikul salib, dan menyangkal diri. Kami kadang mengutamakan keselamatan diri sendiri dan keluarga kami masing-masing, sehingga kami merasa sulit untuk berkorban, berbagi, atau membiarkan diri sendiri merugi. Ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya kami yang harus mati karena dosa kami, tetapi Engkau menggantikan tempat kami. Dosa-dosa kami menjadi mahkota duri-Mu. Nama kami tertera di dalam luka-Mu. Hanya karena Kristus kami dapat hidup seperti kami ada sekarang. Diampuni, dibebaskan, diselamatkan, diterima, dan disucikan. Amin. Oh
Berbahagialah kita yang berlindung kepada Kristus. Kepada kita Dia memberikan pengampunan dan pemulihan seperti tertera di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima yang berbunyi. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang syarat merindukan di ufuk timur pagi salib-Mu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit disalib pada bukit Kalvari. Silakan jemaat duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami akan menerima firman Tuhan di dalam perayaan Jumat Agung Yesus wafat di atas kayu salib. Kuduskanlah kami dengan darah-Mu yang kudus ya Kristus, supaya kami dengan hati yang jernih dimampukan untuk melakukan dengan setia firman Tuhan di tengah-tengah realitas atau situasi kami, dalam segala pergumulan, dalam segala kesulitan, dalam kondisi sakit, bahkan kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Kami menyerahkan Roh Kudus bekerja, mengurapi, menerangi, dan memampukan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh pemberitaan firman-Mu hanya di dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama memperhatikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 38. Mari kita bangkit berdiri. Demikian Injil Tuhan kita
Yesus Kristus. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosana. Pada hari Jumat Agung ini kita secara khusus merenungkan suatu tema, keagungan sebuah kematian. Saudara-saudara, realitas kematian dalam konteks kita karena wabah COVID-19 saat ini, tiba-tiba kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Apa yang kita rasakan? Ada perasaan duka cita yang begitu dalam. Kesedihan, perasaan kehilangan. Bahkan mungkin kita juga mengalami satu pukulan batin yang begitu besar. Saudara-saudara, tetapi kata keagungan. Keagungan mengandung sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci, sesuatu yang bernilai kekal. Karena itu pertanyaannya yang mendasar adalah, apakah kita mampu memperdamaikan kontradiksi realitas kematian dengan keagungan, maut dengan kemuliaan, kefanaan dengan keabadian? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama perayaan Jumat Agung itu sendiri mengandung kontradiksi. Mengapa ada kontradiksi? Karena di dalam peristiwa Jumat itu, tahun 2000 tahun yang lalu, di sanalah Kristus disalibkan. Lalu keagungannya di mana?
Dan gereja menyebutnya dengan satu istilah Jumat Agung, Good Friday. Dan bukan Jumat tragedi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah di dalam penamaan Jumat Agung sendiri mengandung kontradiksi? Sebab di dalam Jumat Agung ini, gereja pada satu pihak merayakan Yesus yang wafat sebab dieksekusi di kayu salib. Dan kita semua tahu, eksekusi salib merupakan hukuman yang sangat hina, brutal, kejam, menyakitkan, khususnya bagi orang yang mengalami hukuman tersebut. Sesungguhnya, dalam konteks itu, seharusnya salib merupakan tragedi. Siapapun yang dihukum salib mengalami kematian yang tragis dan sama sekali tidak mempunyai nilai atau esensi yang agung dan mulia. Orang-orang yang dihukum salib akan mengalami eksekusi berupa kematian yang begitu mengerikan, menyakitkan, hina, dan memalukan. Nah, saudara-saudara, jadi sangat jelas. Tidak ada kehormatan sedikit pun atau keagungan yang diperoleh pada hukuman salib. Rasul Paulus ketika memberitakan salib itu juga menghadapi paradoks itu. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 22-23, Rasul Paulus berkata, orang-orang Yahudi menghendaki tanda mujizat artinya. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat, pengertian. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam konteks ini ada satu pertanyaan yang mengganjal. Apa yang menyebabkan Kristus itu wafat? Berulang kali umat mendengar bahwa Yesus wafat karena ia disalibkan. Jadi, logikanya penyebab kematian Yesus adalah karena ia disalibkan selama 6 jam. Saudara-saudara, pernyataan tersebut tentu mengandung kebenaran. Tetapi kebenaran tersebut membutuhkan penjelasan. Sebab makna itu masih membingungkan, masih menimbulkan keraguan. Keraguannya di mana? Yaitu apabila, ini pertanyaan kritisnya, jikalau Yesus itu wafat karena ia disalibkan, maka saudara, penyebab kematian Yesus itu adalah karena ia dibunuh oleh manusia. Saudara terganggu apa tidak dengan pernyataan ini? Yesus Tuhan dibunuh oleh manusia. Tuhan dibunuh oleh manusia. Apabila Yesus wafat karena ia disalibkan, maka Yesus hanyalah korban, victim. Nah, saudara-saudara, sebagai korban atau victim, maka Yesus tidak dalam posisi yang berkuasa. Dia tidak berdaya. Dia lemah. Lalu timbul pertanyaan yang berikutnya. Nah, jikalau demikian, bagaimana mungkin dalam kondisi yang tidak berdaya itu dia menyelamatkan? Dia menebus dosa manusia. Nah, kita mendengar kata korban. Misalnya, korban perampokan. Korban pembunuhan. Korban kecelakaan, korban perkosaan, dan sebagainya. Semuanya korban ini di dalam posisi yang lemah, tidak berdaya. Nah, saudara-saudara, maka efek dari Yesus menjadi, kalau dalam konteks disebut korban, victim, maka ia meninggal karena apa? Karena di dalam salib itu dia tidak tahan menghadapi penderitaan itu. Luka-luka itu begitu menyakitkan sehingga akhirnya tubuh ragawi itu tidak sanggup menopang rohnya itu. Saudara-saudara, secara faktual, Yesus benar ia menderita dan wafat di kayu salib. Tetapi,
Sesungguhnya dia bukan sebagai korban. Yesus wafat bukan sebagai victim. Nah, dasarnya apa? Nah, bacaan kita dalam Injil tadi, kalau kita membaca dengan baik, Yohanes pasal 19 ayat 30, dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa kata yang penting di dalam Injil Yohanes 19 ayat 30 itu? Yaitu dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi tidak dikatakan Yesus itu tercabut nyawanya dan lalu ia wafat, tidak. Nah, makna menyerahkan nyawa ini adalah kata kunci untuk memahami keagungan sebuah kematian. Karena di dalam menyerahkan nyawanya menunjukkan tindakan aktif dari diri Yesus yang memberikan rohnya secara rela, ikhlas, dan penuh kasih. Jadi saudara-saudara, makna menyerahkan nyawanya menunjuk pada inisiatif dan keputusan Yesus menjadi korban keselamatan, tetapi dia bukan menjadi korban karena ia tidak berdaya. Jadi korban di sini bukan victim, tapi kurban, pakai U, sacrifice. Yesus mempersembahkan hidupnya yang berpuncak kepada kematiannya. Yesus sacrifice. Dan argumentasi ini kalau kita perhatikan sudah dikatakan terlebih dahulu di dalam Injil Yohanes pasal 10. Mari kita lihat sebentar. Injil Yohanes pasal 10 ayat 15. Nah, di sana kita menemukan kata menyerahkan nyawa. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Perhatikan kata di situ. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi saudara-saudara, di sini tampak sangat jelas. Yesus melakukan pengorbanan diri dan dia melakukan ketentuan hukum Taurat, di mana surat Ibrani menegaskan hal itu. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, di sini letak pembedaan yang paling penting. Yesus menyerahkan nyawanya dalam pengertian dia mencurahkan darahnya sebagai persembahan, sebagai sacrifice. Bahkan menarik sekali kalau kita lihat tadi dalam Yohanes pasal 10 ayat 15. Coba saudara perhatikan ayat 18a. Itu ada satu kalimat yang penting. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 18a menyatakan, Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya. Menurut kehendakku sendiri, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi artinya apa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Tidak ada seorang pun atau kuasa kegelapan yang dapat mencabut atau membunuh Yesus. Yesus wafat karena ia memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Mengapa? Oleh karena Yesus adalah Sang Firman yang sehakikat dengan Allah. Maka kita sudah menemukan intinya, saudara-saudara. Yaitu mengapa disebut Jumat Agung, karena di dalam peristiwa salib di Bukit Golgota, Sang Putra Allah, Sang Firman Allah memberikan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Dan tujuannya sangat jelas. Yohanes 10 ayat 10b.
Yesus berkata, kalau saya bahasakan dengan kalimat yang sesuai dengan konteks kita, agar seluruh umat manusia dapat mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus memberikan nyawanya supaya kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan, yang bermakna. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia mengatakan, sudah selesai. It is finished. Jadi sudah selesai berarti apa? Yesus memenuhi seluruh ketentuan hukum Taurat. Jadi ada tradisi dalam kehidupan orang Israel itu, penebus itu harus 3 syarat. Apakah Bapak Ibu ada yang tahu? Ada 3 syarat untuk menjadi penebus. Yang pertama, penebus manusia. Harus benar-benar manusia. Yang kedua, benar-benar orang benar. Dan yang ketiga, benar-benar Allah. Nah, 3 syarat ini dipenuhi oleh Kristus dalam menyerahkan nyawanya di atas bukit Golgota. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya keadilan Allah yang seharusnya menghukum manusia yang berdosa, kini ditimpahkan, diserahkan kepada dia, diselesaikan dengan sempurna melalui kematian Yesus. Maka kita bisa melihat di dalam peristiwa kematian Yesus, terjadi apa? Keadilan dan kasih yang sempurna yang saling berkelindan. Ini 2 hal yang luar biasa Bapak Ibu. Keadilan dan kasih yang saling berkelindan. Karena seharusnya manusia yang berdosa dihukum, tetapi kasih dan keadilan Allah berkenan memberikan hidupnya di dalam Kristus. Keadilan yang dilandasi oleh kasih yang sempurna. Lalu saya teringat akan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 13. Yesus berkata apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kematian Yesus berarti juga membuka jalan yang baru. Surat Ibrani 10 ayat 19-20 menyatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Maka kita bisa melihat di dalam peristiwa pengorbanan Kristus itu. Ada pendamaian yang menyeluruh dengan Allah. Nah, ini kata penting saudara-saudara. Kita tidak bisa memaknai hidup ini oleh karena kita kehilangan satu konteks, satu peristiwa, pendamaian dengan Allah. Pendamaian dengan Allah merupakan sesuatu yang menentukan bagaimana kita itu menyikapi diri kita, menyikapi orang lain. Pendamaian dengan Allah menjadi dasar bagi setiap kita berdamai dengan sesama, dengan lawan. Bahkan juga dengan diri kita sendiri. Kita dibebaskan dengan pendamaian itu untuk bisa melepaskan kebencian, kemarahan yang begitu lama menggerogoti kita. Bahkan juga kekerasan-kekerasan yang pernah kita lakukan. Dipulihkan, didamaikan. Di situ terjadi proses pembaruan, proses pengudusan oleh Yesus Kristus. Tadi di dalam slide akan terlihat ada 3 model. Di sana ada penebusan, lalu ada buah penebusan, lalu ada implementasi. Penebusan Kristus menghasilkan 3 elemen. Pengudusan, pendamaian, dan hikmat Roh Kudus. Pengudusan menghasilkan apa saudara? Buahnya integritas. Implementasinya bagaimana? Jujur di hadapan Allah dan sesama. Lalu pendamaian dengan Allah. Kalau kita sudah didamaikan Allah, bentuknya apa? Kita memiliki kepedulian kasih. Pengampunan dan kesediaan berkorban bagi sesama.
Lalu juga ada hikmat Roh Kudus. Kita menjadi orang excellent. Excellent dalam arti apa? Unggul dalam karya sehingga kita menghasilkan skill dan kompetensi yang tinggi. Jadi keagungan sebuah kematian yang telah dilakukan Yesus itu menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Eksekusi salib yang tadinya brutal, kejam, tidak adil, dan mengerikan, tidak menghalangi Yesus wafat dengan sempurna sebagai manusia. Yesus mengakhiri hidupnya sebagai manusia dengan finishing well. Saudara-saudara, selaku insan manusia, kita tidak dapat mengatur cara kematian yang akan terjadi. Kita tidak tahu bagaimana kita akan mengalami cara kita mati. Tetapi satu hal yang pasti, kita dapat memastikan bagaimana cara hidup kita di dunia ini. Cara hidup yang benar di hadapan Allah akan memimpin kita mengalami kematian yang finishing well. Walaupun kita mengalami cara kematian yang tidak senantiasa menyenangkan. Kita tidak bisa memilih cara kita mati. Tapi kita bisa memilih cara kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, cara hidup yang benar di hadapan Allah itu dalam dimensi iman kepada Tuhan Yesus yang wafat itu, tadi saya katakan menghasilkan apa? Pengudusan. Pengudusan menghasilkan integritas diri. Lalu yang kedua apa? Pendamaian dengan Allah menghasilkan kepedulian kasih yang tanpa syarat kepada sesama. Dan yang ketiga, hikmat Roh Kudus menghasilkan keunggulan. Excellent. Sesuai dengan talenta dan panggilan hidup kita. Jadi saudara-saudara, di dalam peristiwa dan perayaan Jumat Agung ini kita dapat menyimpulkan. Yaitu bahwa melalui keagungan kematian Kristus, umat percaya diberikan oleh Tuhan kualitas dalam kehidupannya. Jadi ciri orang Kristen adalah pertama-tama apakah Anda berkualitas. Kalau kita ke Kristen tetapi tidak mempunyai kualitas yang dapat dijadikan inspirasi dan teladan, maka sia-sia. Yang kedua, hidup dalam kematian Kristus berarti apa? Kita juga menyatakan bahwa Kristus yang wafat ini adalah Kristus yang nanti bangkit. Berarti kita menjadi penghadir nilai-nilai spiritualitas yang membarui dan menggerakkan. Ya, di situ ada semacam penghadir nilai. Ya, bahkan saya menyebutnya lebih daripada penghadir. Pencipta nilai. The value creator. Di mana orang Kristen berada di situ, dia menghadirkan. Dia menciptakan nilai-nilai yang menginspirasi orang lain. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir tentang cara kematian yang akan terjadi. Jadi kita tidak perlu cemas memikirkan karena itu akan mendorong kita tidak lagi bisa berpikir secara sehat. Tetapi kita harus mengutamakan bagaimana cara hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang bisa kita pastikan. Keagungan sebuah kematian baru bermakna ketika kita merespon dengan iman bagaimana cara hidup yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Satu pertanyaan reflektif yang harus kita renungkan supaya perayaan Jumat Agung ini bermakna adalah apakah hidup kita telah benar, berkenan di hadapan Tuhan? Ataukah begitu banyak kepalsuan, kemunafikan yang menguasai kita sehingga kita akhirnya tidak memperlihatkan daya, kuasa penebusan yang sudah membaharui yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita jadikan kekristenan hanyalah sebagai
alat yang manipulatif untuk menyembunyikan segala kepalsuan dan kemunafikan kita. Tapi saya yakin, dalam peristiwa Jumat Agung di dalam konteks wabah yang terjadi ini, kita makin disadarkan bahwa kita membutuhkan Kristus. Bahwa kita membutuhkan anugerah dan kerahiman Allah. Mari saudara-saudara, kita merespon semakin mengasihi Allah, cara hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita semua, dimanapun kita berada, mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pembahasan ulang beberapa bagian dari Konfesi GKI 2014. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Kami percaya kepada Allah, Bapa, Pencipta dan Pemelihara semesta dengan penuh cinta. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami membawa setiap syafaat kami dengan penuh percaya akan korban Kristus di atas kayu salib. Kristus yang sudah menyerahkan, memberikan nyawanya bagi kami sekalian. Oleh karena itu, ya Kristus, biarkanlah hatimu tergerak oleh belas kasihan, oleh kerahiman-Mu, melihat sesama saudara-saudara kami yang menderita. Di dalam kondisi mereka, apakah karena sakit, apakah karena mereka mengalami kegagalan sehingga mereka putus asa, ataukah mereka yang kehilangan harapan. Biarkanlah Engkau berkenan hadir, menguatkan dan membuka hati mereka bahwa mereka sangat berarti dan bermakna, sehingga Engkau bersedia memberikan nyawanya bagi setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau dengan penuh kemurahan memulihkan kehidupan sesama kami umat manusia di seluruh dunia, termasuk di negara kami Indonesia yang saat ini sedang menderita karena pandemi COVID-19. Tuhan, ampuni dan Tuhan pulihkan supaya umat-Mu dapat segera mengalami penyembuhan dan bebas dari wabah atau pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga menolong setiap sesama kami yang saat ini dalam kesulitan karena ekonomi finansial, sehingga mereka mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Tuhan, gerakkan setiap kami supaya kami juga mau menyisihkan, mengulurkan tangan, menolong mereka. Bapa yang maha baik, Engkau adalah Bapa yang mencintai setiap orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, nyatakanlah kemurahan-Mu. Gerakkanlah banyak orang di dalam kondisi sekarang, agar mereka semakin belajar mengasihi sesamanya tanpa melihat batas-batas, ikatan-ikatan yang sifatnya kesukuan, etnis, dan agama. Kami makin menyadari bahwa kami sebagai manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kami serahkan gereja-Mu ya Tuhan, supaya gereja-Mu semakin setia, menyatakan Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan, tentang penyerahan Yesus yang memberikan hidupnya bagi umat manusia. Biarkanlah kami juga belajar
seperti Kristus mau memberikan hidup kami bagi keselamatan, bagi kesejahteraan orang-orang yang menderita. Kami menyerahkan doa kami percaya Engkau berkenan mendengarkannya, oleh karena kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi saudara-saudari yang hendak memberi persembahan, silahkan kirim atau transfer ke jemaat atau gereja saudara masing-masing, atau saudara-saudari bisa mengumpulkannya di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Mari kita memberi persembahan terbaik dengan mengingat firman Tuhan dalam Efesus 5:2-20. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saudara diundang untuk bangkit berdiri, dan marilah kita sampaikan doa persembahan kita. Ya Tuhan, sumber segala karunia, di hadapan-Mu kami bawa persembahan kami, sebagai ucapan syukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terimalah kiranya dalam kemurahan-Mu, demi Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah bertekun sampai akhir ketika menempuh jalan salib. Marilah kita juga bertekun menjalani hidup di depan saat kita juga harus berhadapan dengan salib kita. Saudara-saudara, percayalah dengan kuasa-Nya, kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun dan siapapun. Hari terkelam, Kristus mendaki Kalvari.
kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa-dosaku, jadi mahkota durimu. Oh, sungguh sendu raut wajahmu, memikul bebanku. Oh, ajaib salibnya. Oh, ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat Khaliknya. Tirai terbelah, ia hiduplah, sang penebus menang. Oh, ajaib salibnya. Oh, ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Dalam lukamu ada namaku, aku selamat karenanya. Maut hancurlah, hidupku cerah, karena kasih-Mu. Oh, ajaib salibnya. Oh, ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Oh, ajaib salibnya. Oh, ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Mari kita menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari saudara, kita rendahkan diri kita, membuka hati kita, mempercayakan hidup kita di dalam kuasa penyertaan-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.